selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Semuanya tentu baik-baik saja ya, dan sehat tentunya. Anak-anakku yang terkasih, berjumpa kembali dengan Ibu Guru Fajar di sini. Kita akan belajar bersama dengan aktivitas-aktivitas kegiatan belajar kita. Anak-anak sudah siap ya untuk memperhatikan penjelasan dan apa yang akan kita kerjakan hari ini? Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa anak-anak, kita harus berdoa terlebih dahulu. Coba duduknya yang bagus, yang rapi, sikapnya yang sopan. Kita akan berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita sudah berdoa semua pintar-pintar dan hebat-hebat. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tema kegiatan belajar kita dalam satu minggu. Apa temanya dalam satu minggu? Nah, temanya adalah tentang alat komunikasi elektronik. Kalau minggu lalu itu alat komunikasi non-elektronik, sekarang alat komunikasi elektronik. Perbedaannya dengan alat komunikasi non-elektronik adalah alat komunikasi elektronik itu adalah yang menggunakan jaringan internet, dibantu oleh jaringan internet, oleh listrik, jadi baru bisa digunakan. Nah, contohnya apa saja alat komunikasi elektronik? Nah, seperti handphone, kemudian ada televisi, ada radio, kemudian ada komputer atau laptop. Nah, itu adalah salah satu contoh alat komunikasi elektronik. Nah, kegunaan alat komunikasi sendiri adalah untuk menyampaikan berita dan menerima berita. Tadi contoh alat komunikasi televisi itu bisa dilihat dan juga didengar. Kalau alat komunikasi radio hanya bisa didengar saja, kita tidak bisa melihat orangnya yang berbicara. Beda dengan televisi, kita bisa melihat orangnya secara langsung melalui layar yang sedang berbicara. Begitu juga dengan handphone. Handphone bisa kita dengar, kita juga bisa melihat orang yang kita ajak bicara dengan cara video call ya. Tetapi beda dengan telepon ya, kayak telepon rumah itu berbeda dengan handphone. Kalau telepon itu hanya bisa didengar saja melalui suaranya saja. Begitu juga dengan radio, kita hanya bisa mendengar suaranya saja, tidak bisa melihat orangnya. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh alat komunikasi elektronik.
Nah, sekarang Ibu Guru akan lanjut menjelaskan kegiatan kita hari ini. Tetap fokus ya anak-anak ya. Hari ini hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Anak-anakku yang terkasih, kegiatan kita yang pertama adalah mengulang kegiatan yang kemarin ya. Nah, Nana diminta untuk memberi tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, perhatikan angka-angka di sini atau bilangan di sini ada angka 3 dan ada angka 5. Nah, angka 3 ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Iya, lebih kecil, berarti beri tanda lebih kecil. Nah, selanjutnya yang bawahnya ada angka berapa ini? 6, sampingnya ada angka 5, berarti yang 6 ini, angka 6 ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Iya, lebih besar. Nah, mudah sekali kan? Nah, nanti anak-anak kerjakan sampai selesai, kemudian dikirim ke Ibu Guru. Nah, mengerjakannya ini jangan lupa bukan di kertas ini ya, tapi dipindahkan di buku kotak anak-anak ya. Ini kegiatan kita yang pertama. Kegiatan yang kedua hari Kamis ini. Nah, di sini ada beberapa macam gambar. Nah, gambar di sini ada perbuatan yang baik dan yang tidak baik atau tidak benar, yang yang tidak boleh dicontoh oleh anak-anak. Nah, di sini perhatikan gambar yang atas ini menunjukkan perbuatan baik atau tidak. Anak-anak menyobekin kertas, jadi akhirnya menyampah ya, berserakan di lantai. Kira-kira ini perbuatan baik atau tidak? Tidak. Nah, berarti ini tidak usah dikerjakan, ini didiamkan saja. Nah, selanjutnya di sini ada gambar anak sedang menerima telepon dengan cara dia duduk. Nah, kira-kira sopan tidak dengan anak seperti ini? Baik atau tidak? Baik. Kalau baik, di dalam kotak ini nanti anak-anak kerjakan dengan memberi tanda. Di atas ini sudah ada gambar segitiga, berarti anak-anak buat tanda segitiga di sini. Nah, selanjutnya di sini ada gambar anak sedang, kira-kira sedang apa ini? Mendengarkan radio, betul. Tapi lihat, mendengarkan radionya itu terlalu keras. Nih, lihat ini tanda-tanda ini menunjukkan bahwa dia itu terlalu keras mendengarkan radionya. Radionya dikencengin volumenya sehingga membuat orang jadi keberisikan. Nah, kira-kira ini perbuatan baik atau tidak? Oh, tidak, berarti tidak usah dikerjakan ya, didiamkan saja. Dan ini tidak boleh dicontoh juga loh sama anak-anak. Kemudian yang ini, di sini ada anak sedang menonton televisi. Nah, anak-anak sering nonton televisi ya, tapi lihat sikap duduknya baik atau tidak. Kemudian jarak menonton televisinya dekat atau jauh? Iya, ini duduk dengan manis, dengan baik. Kemudian menonton televisinya tidak terlalu dekat dengan layar televisi, karena kalau terlalu dekat pun juga nanti matanya menjadi sakit. Nah, ini adalah perbuatan yang baik, menjaga jarak saat menonton televisi. Dengan layar televisi duduknya pun juga bagus sekali, berarti diberi tanda segitiga. Nah, yang selanjutnya nih ada gambar anak laki-laki sedang menerima telepon, tapi perhatikan kakinya baik-baik. Wah, ini kakinya di atas meja. Nah, kira-kira ini sopan, baik atau tidak ya? Iya, tentu tidak baik karena perbuatannya ini tidak sopan. Anak-anak jangan sekali-sekali mengikuti gambar ini ya sayang ya.
ibu guru percaya bahwa anak-anak duduknya pun juga selalu baik, cara duduknya sopan. Bu Fajar percaya itu. Nah, gambar ini berarti perbuatan yang tidak baik, jangan diberi tanda. Nah, yang terakhir, nah, ada anak yang sedang belajar, mengerjakan sesuatu bersama, belajar. Nah, duduknya pun juga baik, mereka benar-benar belajar, tidak bercanda. Nah, ini adalah contoh perbuatan yang baik, diberi tanda segitiga. Setelah diberi tanda segitiga perbuatan yang baik, kemudian diberi warna menggunakan pensil warna. Mudah ya anak-anak ya. Ini kegiatan kita yang kedua. Selanjutnya kegiatannya kita akan menempel menjadi bentuk televisi. Nah, di sini sudah ada kertas yang sudah disediakan, anak-anak siapkan ya. Ada segi 4, kemudian ada yang kotak ya, yang berlubang, segi 4 yang berlubang. Kemudian ada gambar. Nah, di sini ada gambar Dora ya, kartun Dora. Nah, nanti anak-anak gunting, ikuti garis tepinya ini, dan akhirnya menjadi seperti ini yang sudah digunting. Kemudian ada seperti bentuk perahu. Nah, ini untuk bagian bawahnya nanti. Nah, caranya adalah anak-anak perhatikan baik-baik. Kita siapkan kertasnya. Kemudian gambar yang sudah digunting, anak-anak tempel di sini. Jangan terlalu ke atas atau ke bawah. Jadi harus benar-benar di tengah-tengah menggunakan lem. Nah, ambil lemnya secukupnya saja. Bagian belakang diberi lem. Kalau sudah, kita tempel. Ya, kita tekan yang tadi ada lemnya. Kemudian ini kita letakkan di depan sini. Nah, kita tempel seperti ini. Nah, seolah-olah kita sedang menonton kartun. Nah, ini diberi lem secukupnya saja. Jangan terlalu banyak lemnya ya. Kemudian kita tempel dari ujung dulu supaya tidak menceng menempelnya, miring ya, atau tidak miring. Jadi harus benar-benar rapi. Yang atas juga sama, perhatikan. Nah, ini ke bawah. Oke. Kalau sudah bagian bawah yang seperti perahu, anak-anak tempel di bawah sini. Nah, beri lem sedikit saja. Tempel di sini. Nah, kemudian untuk supaya ada volumenya ya, di sini dikasih buletan-buletan menggunakan kertas lipat, bebas mau warnanya apa saja, digunting, membuat bentuk lingkaran. Kemudian ditempel. Nah, lemnya juga secukupnya saja. Jangan terlalu banyak lem. Nah.
Nah, jadilah bentuk televisi. Nah, anak-anak nanti bisa mencobanya menempel dengan baik, dengan rapi. Kemudian bisa buat hiasan ya. Nah, ini adalah kegiatan kita hari ini, hari Kamis. Pesan Ibu Guru, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat. Kemudian jangan lupa selalu memakai masker bila anak-anak mau pergi keluar rumah. Nah, pakai maskernya double ya anak-anak ya, biar kita benar-benar sehat. Nah, dan memakainya pun juga harus benar, hidung dan mulut kita benar-benar tertutup. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.